Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ningwati yang vlognya selalu sederhana, tapi banyak yang mencari dan nunggu-nunggu untuk hal ini. Kalau Ningwati telat upload, banyak yang DM, mana itu vlognya, begitu. Jadi terima kasih untuk penggemar-penggemarnya Ningwati, juga terima kasih untuk subscriber baru, dan itu membuat Ningwati semangat untuk selalu bikin konten yang menarik dan selalu menuangkan ide-ide dari Ningwati sendiri tentunya. Ya, apa kabar kalian semua? Di Belanda mulai hari Sabtu kemarin, yaitu tanggal 25, sudah tidak memakai masker lagi, dan juga sudah tidak jaga jarak lagi, dan juga semua tempat hiburan sudah dibuka dengan syarat harus punya kode bahwa mereka sudah divaksin untuk menjaga keamanan dan melindungi diri sendiri juga. Jadi itu yang harus dipenuhi oleh rakyat Belanda. Dan hari ini tanggal 26 September, Ningwati 19 tahun hidup di Belanda. Hurra. Apa yang Ningwati dapat selama hidup 19 tahun di Belanda? Ikuti. Yang jelas sih, yang pertama adalah perubahan bentuk tubuh. Dari yang langsing sekarang melebar ke samping. Bayangin 19 tahun yang lalu size-nya Ningwati 38, yaitu S ya. Sekarang sudah mencapai size 42-44. Jadi antara L dan XL. Banyak ya perbedaannya. Ya, tapi itulah perubahan hidup, perubahan umur. Jadi kita nggak bisa menolaknya. Kalau ada yang masih langsing dengan seusia Ningwati dan sehat, tentu saja bersyukurlah, karena itu yang penting dari semuanya. Dan yang terpenting, waktu kita muda, kita sudah pernah langsing. Kalau sekarang melebar ke samping, ya sudah, biar saja. Apalagi yang sudah pernah melahirkan, itu pasti ada perbedaan daripada orang yang tidak mempunyai anak atau tidak pernah melahirkan. Begitu ceritanya. Semua harus disyukuri, semua harus dinikmati, ya. Oke, yang kedua adalah sekarang Ningwati memutuskan untuk menetap di Belanda, dan kalau ke Indonesia hanya untuk liburan saja. Bukan tidak cinta Indonesia, tapi keluarga Ningwati di sini, anak suami di sini, kebudayaan dan kulturnya mereka sudah hafal di sini. Jadi ya, Ningwati mesti pengertian juga, apalagi kalau punya anaknya nggak mau hidup di Indonesia karena sudah terbiasa di sini. Ya sudah, Ningwati ikuti, tapi cinta Indonesia itu tidak akan pernah hilang dan akan tetap selamanya, karena di sanalah Ningwati dilahirkan, di sanalah Ningwati dibesarkan dan mengenyam kehidupan kanak-kanak yang lucu, dewasa hingga masa kuliah, pacaran, putus sambung terus akhirnya ketemu jodohnya dengan orang Indonesia, orang Surabaya juga, sama seperti Ningwati yang hidup di Belanda sini. Begitu ceritanya.
Dan selanjutnya perubahan hidup selama 19 tahun adalah Ningwati sekarang lebih mandiri daripada yang dulu. Terutama di sini kan tidak pernah ada ART ya. Jadi apa-apa sendiri, mulai ngurus rumah, belanja, terus kerja, ngurus anak, antar jemput anak, semua sendiri bersama suami. Jadi di sini itu suami istri harus bisa saling kerjasama. Biasanya suami saya tuh sukanya belanja ke supermarket. Aku tinggal nulis apa saja yang tak butuhkan. Dulu waktu aku kerja ya. Jadi dia biasanya pulang kerja langsung belanja kebutuhan rumah tangga, pulang aku yang masak. Setelah masak dia yang cuci piring, karena kita nggak punya vatwasser, kita nggak punya mesin pencuci piring. Karena apa? Dapurnya kecil, jadi belum ada tempat untuk menaruh tempat cuci piring tersebut. Jadi pakai tempat cuci piring alami. Ya nggak apa-apa, nikmati saja. Oke. Nah, setelah itu mengajar anak budayaan, kultur, ya karena aku kecil dan besar di Indonesia, aku mengajarkan anakku dua kultur. Dalam arti yang baik kita ambil, yang kurang baik kita kesampingkan. Dalam arti harus yang ada gunanya untuk anak kami. Seperti misalnya sopan santun. Terus kalau manggil orang yang lebih tua, untuk kalangan Indonesia, anakku tetap panggil tante, om, opa, oma. Tentu saja kalau yang bersangkutan berkenan. Karena walaupun orang Indonesia, kalau sudah lama di sini, ada yang sudah tidak memakai budaya Indonesia dan membolehkan dirinya dipanggil dengan nama saja walaupun sudah umur, begitu. Jadi lihat-lihat, makanya anakku sekarang sudah hafal. Kalau sama orang Indonesia, temennya mamanya, temennya papanya, dia tanya, boleh nggak aku panggil kalian om, tante, opa, oma, atau panggil nama saja? Kalau yang bersangkutan bilang panggil nama saja, ya oke, dia panggil nama. Terus juga peraturan-peraturan di dalam rumah yang dia harus lakukan, itu juga kami ajarkan di dalam dua kultur, supaya anak kami itu tahu, oh iya, aku harus gini. Jadi sampai sekarang pun dia umur 17 tahun, dia tetap bisa memegang sopan santun itu terhadap orang Belanda pun atau orang asing lainnya, dia tetap. Nah, itu bagus kan? Jadi kita bangsa Indonesia tuh punya unggah-ungguh gitu ya, kalau orang Jawa bilang. Nah, itu nggak tak hilangkan. Kalau suamiku karena dia kecil di sini, jadi kulturnya sudah kultur Belanda, tapi dia tetap membolehkan aku ngajarin anakku kultur Indonesia sepanjang itu bisa diterima di kultur Belanda juga. Supaya apa? Supaya anakku nggak bingung antara, oh ya aku harus kultur Indonesia, oh ya aku harus kultur Belanda. Kasihan kan? Jadi kita satukan itu selama itu masih yang wajar gitu. Oke? Dan perubahan yang selanjutnya adalah bersepeda. Karena aku punya anak dan anakku waktu itu masih kecil, ke sekolah itu harus diantar jemput. Di belakang sepeda itu ada khusus tempat duduk untuk anak yang ada juga shield beltnya gitu, supaya anak itu aman. Ya, itu aku lakukan dari anakku SD kelas 1 sampai dia grup 5 kalau nggak salah, karena grup 7, 6, 8 dia sudah bisa ke sekolah naik sepeda sendiri. Jadi dulu yang namanya musim
gugur, winter, waduh, hujan kenceng. Kalau kalau musim gugur itu tetap aku ngayuh sepeda. Di sini nggak ada acara, oh kalau hujan lebat anak-anak nggak usah sekolah, nggak ada, tetap harus ke sekolah. Karena di Belanda tidak mengenal, oh hujan, oh winter, sudah kamu di rumah saja nak, supaya aman. Nggak ada, harus ke sekolah. Juga begitu dengan olahraga, mereka tetap olahraga di luar, asal nggak deras sekali. Kalau hujan rintik-rintik, misalnya sepak bola, tetap sepak bola, hoki tetap hoki, begitu. Jadi awal dulu aku mikir, duh kerasnya ya hidup di sini. Kasihan aku lihat anakku kok hujan-hujan tetap main di luar, pulang ke sekolah batuk, terus mesti keramas lagi. Tapi itulah hidup di sini, dan kita harus adaptasi. Juga anak-anak yang dilahirkan di sini harus adaptasi dengan alam yang 4 musim. Dan aku lihat anak-anak kecil di sini juga, anakku menikmatinya. Jadi ya sudah, aku biarkan saja selama itu membuatnya happy. Nah, kita nggak ada problem. Dan juga sebagai orang tua, kita juga harus mengajarkan ke anak untuk bergaya hidup Belanda juga, terutama mengantisipasi dengan musim ini. Kita nggak boleh, oh sayang kamu jangan ke sekolah ya, nggak boleh, harus tetap ke sekolah. Karena itu ada penilaian sendiri dari gurunya nantinya. Nah, itulah sekelumit ceritaku 19 tahun hidup di Belanda pas hari ini tanggal 26 September 2021. Semoga ceritanya Ningwati ini bisa membuat kalian itu semangat untuk hidup dimanapun, apalagi kalau hidup untuk pasangan kita, mengikuti pasangan kita. Kita harus istilahnya struggle for life, karena kita harus sendiri di sini, tanpa orang tua, tanpa saudara, tapi kan ada suami. Suamilah yang membimbing kita untuk beradaptasi, untuk mengenal kultur dan budaya Belanda, juga belajar bahasa Belanda. Jadi sampai sekarang Ningwati itu selalu mendengarkan apa yang dibilang suami. Kalaupun itu nggak cocok, ya sudah, Ningwati diem, nggak tak pakai. Kalau bagus dan cocok, baik untuk diterapkan, itu Ningwati pakai. Terutama gaya hidup. Karena suamiku ngajarin jangan bergaya hidup glamor. Boleh, tapi itu kamu harus tahu ada waktunya. Juga masyarakat di sini itu lain dengan masyarakat di Indonesia. Di sini orangnya itu so eenvoudig. Eenvoudig itu sederhana. Penampilan juga sederhana, terutama di saat winter, terus musim gugur. Nah itu, kalau musim semi, musim panas, biasanya orang tuh lebih vrolijk, lebih lebih ceria menyambut datangnya musim semi, musim panas. Terus juga pakaiannya itu indah-indah daripada musim gugur dan winter, begitu. Jadi suamiku selalu bilang, kamu harus lihat musimnya. Kalau mau pakai baju misalnya, itu kamu harus, oh ya sekarang musim gugur winter, sebaiknya yang polos-polos saja gitu. Terus yang agak redup-redup gitu katanya dulu. Tapi beberapa tahun ini aku lihat perkembangan mode di Belanda ini mengalami perubahan besar. Walaupun itu gugur dan winter, aku lihat banyak orang pakai baju bunga-bunga yang bagus, terus dikasih vest, dikasih celana yang bagus, pokoknya trendy deh. Nah
itu Ningwati juga lihat, dan oh iya, aku juga bisa mengeterapkannya, terutama yang sesuai umurku. Jadi nggak harus yang selalu seperti anak muda penampilannya, karena aku tahu diri aku sudah nggak muda lagi. Jadi ya harus milih-milih baju mana yang cocok aku kenakan, dan yang penting rapi, enak dipakai, nggak usah yang mahal. Merek pun bisa, kalau lagi sale bisa beli dengan harga yang murah. Di sini tuh orang harus begitu, harus punya pemikiran. Oh ini kalau aku beli sale murah, tunggu aja deh gitu. Jadi nggak perlu harus yang mahal kalau itu memang tidak dibutuhkan sekali. Tapi kalau dibutuhkan sekali ya sesekali boleh dong beli yang mahal, nggak apa-apa, toh itu uang kita, iya kan, kita kan nggak minta-minta orang. Nah itu, tapi suamiku selalu bilang belilah sesuai kemampuan dan sesuai kebutuhan, karena hidup di Belanda ini harus diperinci semuanya, karena pajaknya heboh. Aku rasa itulah ceritaku 19 tahun hidup di Belanda. Kalau ada yang tanya, apakah Ningwati nggak kangen dengan Indonesia? Ya kangen, karena aku punya saudara di sana. Dan pasti suatu hari kalau pandemi sudah berlalu, Ningwati juga ingin ke Indonesia, kangen-kangenan sama kakakku. Aku punya satu saudara saja, satu kakak kandung perempuan, dan hidup di Malang. Nah itu yang aku kunjungi pertama kali. Terus setelah itu saudara-saudara yang lain, tante-tante, terus sepupu-sepupu begitu, dari keluarga ibuku, dari keluarga bapakku, ya begitu ya. Karena rencananya tahun lalu ya, 2020 kami mau pulang, tapi karena pandemi batal semua. Ya sampai sekarang suamiku bilang tunggu sampai suasana betul-betul aman. Ya karena orang tuaku sudah nggak ada lagi ya, jadi kewajiban untuk 1 tahun sekali pulang itu di kami sudah nggak ada lagi. Ya juga kami ingin liburan ke negara lain, misalnya Eropa atau ke Amerika begitu. Tapi itulah, kita juga punya saudara dan kita juga harus ke Indonesia. Nggak harus, tapi sedapat mungkin kalau ada uang, karena pulang ke Indonesia bertiga di musim summer itu juga nggak murah, apalagi anak kalau udah besar, tiketnya itu yang mahal sekali. Ya semoga tahun depan bisa pulang sebelum summer, karena anakku udah 18 tahun dan nanti terakhir ujian SMA dia Mei. Jadi Juni tiketnya masih murah, atau September awal atau Agustus akhir biasanya tuh tiket pesawat murah gitu katanya ya. Oke, itulah sekelumit ceritanya Ningwati tinggal 19 tahun di Belanda. Kalau ditanya apakah Ningwati kerasan, aku kerasan tinggal di Belanda sini, kerasan. Tidak pernah kesepian kah? Dulu pernah kesepian, tapi itu hanya sejenak, karena setelah itu aku 3 bulan di sini langsung sekolah bahasa Belanda 1 tahun. Belum lulus aku hamil, setelah lulus aku melahirkan, jadi sibuk terus, nggak sempat sendirian, nggak sempat lonely gitu, nggak, atau kangen gitu, nggak. Aku biasa aja. Aku juga heran kenapa aku bisa begini, padahal aku ini orangnya tidak kerasanan kalau tidur di rumah orang dulu. Tapi begitu aku nginjek Belanda, begitu aku menetap, ya sudah, seperti aku hidup di Indonesia gitu deh. Nggak ada rasa aduh homesick apa enggak. Ya terutama dulu kalau orang tua aku sakit tentu kepikiran, tapi aku selalu pulang ya begitulah.
sampai akhirnya 2014-2015 orang tuaku meninggal dua-dua. Jadi setelah 2015 sampai sekarang aku belum pulang, karena memang kami sengaja mau menikmati liburan di Eropa yang waktu orang tuaku masih ada itu belum sempat kami lakukan, karena orang tua bagi suami saya itu nomor satu. Jadi sedikit kita punya rezeki, suamiku langsung, ayo ke Indonesia, ke orang tuamu. Apalagi waktu ada anakku masih bayi, anakku sejak umur 7 bulan sudah pulang ke Indonesia. Selalu begitu tiap tahun sampai tahun 2015 ya sudah stop. Oke, semoga kalian senang mendengarkan ceritaku ini, dan kalau kalian senang bolehlah kalau kalian mau di subscribe, terus di share, dan di komen ya, karena dengan komen kalian Ningwati bisa lebih berinteraksi atau lebih tahu, oh keinginan netizen ini apa sih gitu, maunya yang bagaimana begitu. Oh ya, ini sudah masuk musim gugur, jadi untuk selanjutnya Ningwati akan daily vlog ya, karena kalau untuk keluar itu tergantung cuacanya. Kalau cuaca lagi ekstrim ya nggak bisa kita vlog di luar. Pokoknya lihat aja ya. Terima kasih kalian sudah melihat, terima kasih sudah subscribe, dan terima kasih untuk semangat kalian buat Ningwati. Dah.